Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita dipertemukan dalam wadah yang sama, yakni Islam. Dan dengan nikmat kesehatan, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus corona dari muka bumi. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat, sebab berkat perjuangan beliau kita merasakan Islam tidak seperti ketika para sahabat merasakan Islam pada masa itu. Pada masa itu, awal perjuangan Islam sungguh sangat sulit. Maka dari itu, kita saat ini sudah sangat dimudahkan, sehingga sudah sepantasnya bagi kita mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semester 1 telah berlalu dan hari ini adalah hari pertama pertemuan pelajaran bahasa Indonesia di semester 2. Maka ana ucapkan jazakallahu khairan kepada ananda semuanya atas kerjasamanya dari awal hingga akhir di semester 1. Mudah-mudahan ananda semuanya semakin semangat dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta kemauan untuk belajar. Nah, pembelajaran kita kali ini memasuki pada bab 5 yang ada di halaman 141, yang sebelumnya di semester 1 kita telah mempelajari 4 bab. Jadi saat ini kita belajar di bab 5 tentang proposal. Mempersiapkan proposal. Ya. Untuk apa proposal itu? Nah, proposal pada umumnya berfungsi untuk pelaksanaan kegiatan. Itu pentingnya proposal, yaitu untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, kegiatan itu banyak macamnya. Bisa kegiatan penelitian, bisa juga kegiatan pramuka, bisa juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan nanti semisal kalian sudah kuliah yaitu di kampus, kegiatan-kegiatan remaja masjid misalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKM atau Badan Kenaziran Masjid yang nantinya ada kegiatan-kegiatan tertentu. Kemungkinan juga bisa kegiatan HUT RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan lain sebagainya. Meskipun ketika orang mendengar kata proposal, umumnya orang akan mengarah pada uang. Pada dasarnya proposal tidak selalu berkenaan dengan uang, tetapi proposal poin utamanya adalah bagaimana proses dan pelaksanaan kegiatan itu dibuat atau dibentuk. Sehingga di proposal
memungkinkan terdapat latar belakang, kemudian memungkinkan juga tujuan dari proposal tersebut, dan juga hal-hal apa yang menjadi dukungan atau hal-hal apa yang akan dilakukan ketika proposal itu dibuat atau dibentuk. Baik. Jadi di sini dijelaskan, pernahkah kamu melaksanakan suatu kegiatan di sekolah? Nah, misalnya kegiatan OSIS dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka kamu harus terlebih dahulu membuat sebuah proposal katanya. Meskipun secara tidak langsung kegiatan itu biasanya tidak dibentuk dalam bentuk proposal, tapi kalau kalian memang terlibat benar-benar aktif di dalam OSIS, pasti nantinya akan berhubungan juga dalam proses pembuatan proposal, pengajuan kegiatan-kegiatan itu memang harus dibentuk dan dibuat dalam bentuk proposal. Nah, untuk mengenal tentang proposal, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari proposal. Ana buat dari di sini ya. Nah, proposal. Pengertian, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Proposal adalah, tentunya proposal adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. Proposal adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. Nah, jadi secara pengertian proposal adalah rencana kegiatan yang dibuat untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. Nah, di sini kita pokok bahasan proposal itu lebih sempit ya, dibahas lebih sempit, yaitu berkenaan dengan rencana kerja, bentuknya rencana kerja, rencana kegiatan yang bentuknya rencana kerja. Karena kalau proposal itu cakupannya luas, ada proposal penelitian, ada proposal rencana kerja, dan ada proposal lain. Maka proposal yang kali ini dibatasi pada proposal bentuk rencana kerja, ya, dalam bentuk rencana kerja. Apa saja? Misalnya rencana kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler pun dibagi lagi ya, misalnya pencak silat gitu ya, ekstrakurikuler sains misalnya. Jadi ajukan proposal agar misalnya biar dapat dana dari sekolah untuk membantu ekstrakurikuler sains gitu, misalnya ya. Kita membutuhkan tabung reaksi dan lain sebagainya sehingga ekstrakurikuler dapat berjalan dengan lancar. Nah, itulah dia proposal itu. Jadi kalau berhubungan dengan dana itu adalah untuk dukungan agar rencana kerja tadi tercapai dengan baik, gitu ya. Nah, sampai di sini paham ya berkenaan dengan proposal. Nah, kalau sudah tahu pengertian proposal, maka kita harus tahu juga apa itu fungsi proposal. Fungsi proposal. Fungsi proposal yang hanya ada satu. Fungsi proposal adalah untuk mengajukan kegiatan, penelitian, usaha, tender atau proyek. Untuk karena satu kita buat nggak usah pakai satu lagi ya. Untuk mengajukan kegiatan agak lambat nih.
penelitian usaha dan tender atau proyek. Nah, fungsi proposal di sini secara umum untuk mengajukan kegiatan penelitian, usaha, dan tender atau proyek. Jadi proposal, misalnya proposal kegiatan, berarti kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler sains, kegiatan ekstrakurikuler bahasa Arab, kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya lah, kegiatan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Jadi kegiatan berkenaan dengan itu. Jadi misalnya ada kegiatan meeting class. Kegiatan meeting class biasanya dilakukan oleh OSIS ya, kegiatan meeting class atau class meeting di setiap akhir semester biasanya. Nah, kegiatan itu kan butuh dana ya, kegiatan perincian kegiatannya. Nah, langkah-langkah kegiatan sehingga dana itu muncul, apa saja yang dibutuhkan. Nah, di situ dia di bagian proposal. Jadi harus diajukan. Kemudian kalau proposal penelitian berarti langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian. Nah, kita mengajukannya. Nah, biasanya tidak berhubungan dengan uang ini ya, kalau dia bentuknya penelitian. Nah, kalau dia usaha, tapi meskipun penelitian tidak berhubungan dengan uang, tapi tentunya membutuhkan uang di dalamnya. Atau juga nanti ada lomba membuat penelitian ilmiah begitu. Berarti kita ada proposalnya pasti akan didanai juga begitu ya. Nah, kalau proposal usaha biasanya nanti ada kementerian kewirausaha ya. Apa namanya ya kementeriannya itu ya? Anda lupa. Jadi kita bisa mengajukan proposal agar didanai oleh pemerintah usaha kita. Tentu ada syarat-syaratnya di dalamnya. Misalnya kita sudah usaha selama minimal 6 bulan. Kita sudah punya NPWP. Kemudian usahanya tadi sudah terdaftar dan sebagainya. Nah, di dalamnya akan kita rincikan usaha kita, kemudian dibuat semenarik mungkin sehingga proposal yang kita ajukan disetujui dan didanai oleh pemerintah. Nah, itu kalau berhubungan dengan proposal usaha. Nah, kalau proposal tender atau proyek, itu misalnya proyek atau tender besar ya. Misalnya proposal pembangunan tol, pemerintah yang ngurus itu kan. Kemudian proposal pembangunan mall, daily park, hotel, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan proyek atau perumahan, itu ada proposalnya. Siapa yang mengambil tendernya? Siapa yang mengambil proyek itu? Siapa yang memegang proyeknya? Nah, di situ nanti berhubungan dengan uang. Jadi nanti menang-menangan biasanya siapa yang paling menjanjikan kualitas bangunan, kualitas material, kemudian harganya lebih masuk akal. Itu nanti kalau di bagian tender dan proyek. Nanti ada presentasinya begitu ya. Ada presentasinya. Itu kalau proposal yang berhubungan tender dan proyek. Dapat dipahami ya fungsi proposal ini ya. Baik. Kemudian proposal pun punya syarat ya. Proposal punya syarat. Apa syaratnya? Nah, yang pertama, syarat proposal harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Ya. Syaratnya, syarat proposal. Syarat proposal. Yang pertama harus sistematis. Harus sistematis. Jadi proposal ini harus sistematis, tersusun dengan rapi agar orang yang membaca proposal kita mudah memahaminya sehingga akan mendapatkan kemungkinan besar disetujui. Harus jelas. Yang kedua, jelas, logis. Apalagi? Jelas, logis. Logis itu masuk akal. Logis dan juga mudah dipahami.
mudah dimengerti. Jadi proposalnya tadi harus mudah dimengerti oleh orang yang kita ajukan proposalnya. Misalnya kalau proposal kegiatan OSIS, maka yang kita ajukan itu tadi kepada siapa? Kepala sekolah. Maka kepala sekolah harus mudah memahami dan mengerti apa isi dari proposal tersebut. Kira-kira isinya itu jelas, tidak mendukung, tidak, itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ini kalau untuk proposal kegiatan, kegiatannya harus ditulis detail. Proposal kegiatan ya, harus detail ya. Kegiatannya harus detail dan dapat direalisasikan. Nah, ya. Jadi proposal kegiatan itu tadi harus detail, kegiatan-kegiatannya apa saja, kemudian dan memang masuk akal, bisa direalisasikan itu semuanya gitu. Ya. Lomba lari di laut kan nggak mungkin ya di sekolah kemudian kita lomba lari di atas air, kan nggak bisa direalisasikan ya kegiatan itu tadi ya. Nah, jadi harus memang benar-benar dapat direalisasikan. Kemudian yang keempat itu adalah rencana anggaran. Rencana RAB, rencana anggaran biaya, rencana anggaran dan biaya. Rencana anggaran atau biaya itu harus realistis. Harus realistis. Nah, jadi rencana anggaran harus realistis. Jadi kegiatan itu tadi harus menunjang dan baik itu harga maupun yang dibutuhkan. Nah, jadi harus realistis. Mau ngadain lomba tarik tambang, nah, tapi yang dibeli kerupuk, snack, kan nggak logis, nggak realistis. Nah, ya, mau lomba lomba sepak bola gitu, tapi yang dibeli bola takraw atau bola voli, kan nggak realistis gitu. Beli bola kaki untuk setingkat sekolah SMA, kan nggak logis, bola kakinya yang dibeli harga 10 juta gitu ya. Jadi harus realistis ya, menyesuaikan. Nah, itu yang penting ya, rencana anggaran harus realistis. Nah, itu adalah syarat-syarat dari proposal. Baik, kita lihat. Nah, di sini ada proposal ya. Ada proposal. Judul proposal kadar keilmuan tulisan siswa SMA N3 Tasikmalaya pada mading sekolah. Wah, ini udah sebenarnya udah terlalu berat ya. Udah terlalu berat karena ini adalah proposal dalam bentuk penelitian. Nah, nanti kita akan pelajari secara singkat saja kalau proposal penelitian ini, karena memang kita butuh penjelasan yang sangat luas begitu ya. Kalau proposal penelitian ini tidak bisa dijelaskan dalam keadaan daring, maka kita akan pelajari proposal kegiatan saja dulu. Nah, begitupun dengan proposal. Proposal itu ada bentuknya atau jenisnya. Ini kan adalah proposal penelitian gitu ya. Maka sebenarnya proposal itu ada jenis-jenisnya. Apa saja jenis-jenis proposal itu atau bentuknya ya? Kita akan bentuk proposal. Bentuk proposal itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, proposal formal. Nah, pertama, proposal formal. Yang kedua, itu proposal semi formal.
semi formal. Kemudian yang ketiga adalah proposal non formal. Nah, apa itu proposal formal? Nah, kita lihat proposal formal. Proposal formal itu berbentuk resmi, baku dan lengkap. Jadi resmi dia ya, proposal formal. Seperti apa proposal formal ini? Proposal formal biasanya proposal penelitian. Ya, seperti yang ada di contoh ini, dia menggunakan bahasa baku, kemudian berbentuk resmi, lengkap sesuai dengan strukturnya gitu. Itulah proposal formal. Jadi dia formal. Sudah ada aturannya, terikat, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi, gitu ya. Itulah proposal formal. Bagaimana dengan proposal semi formal? Nah, proposal semi formal adalah proposal yang tidak terlalu terikat, ya. Jadi tidak selengkap proposal formal. Proposal formal ada rumusan masalah, ada manfaat, ada tujuan, gitu ya. Jadi lengkap sekali. Kalau misalnya proposal semi formal, kemungkinan ya kalau di bagian bab satunya di proposal itu ada latar belakang dan tujuan itu sudah cukup sudah. Nah, sudah cukup gitu. Kalau yang semi formal begitu. Nah, contohnya ya, kita ambil contoh saja ya. Contohnya proposal formal itu misalnya penelitian. Ini penelitian. Kalau proposal semi formal berarti kegiatan. Nah, proposal semi formalnya proposal kegiatan. Ya, itu kalau semi formal biasanya gitu ya. Meskipun proposal proposal formal ini pun ada ya, penelitian, kegiatan gitu ya. Kegiatan juga termasuk proposal formal juga bisa. Jadi tergantung pada instansi atau badan yang memegang. Kemudian proposal non formal itu biasanya surat dalam bentuk surat atau memorandum. Surat atau memorandum. Bentuk memo gitu ya. Surat atau memorandum. Nah, itulah dia bentuk-bentuk dari proposal. Nah, kalau jenisnya tadi sudah di sini ya. Jenis secara umumnya jenisnya. Ini kan bentuk. Jenisnya proposal, jenis-jenisnya ada 4 tadi ya. Ada 4. Jenis proposal yang pertama ada penelitian, terus kegiatan, apalagi usaha, penelitian, kegiatan, terus ada usaha, yang keempat ada tender atau proyek. Ini kok keyboardnya apa ya? Proyek. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari proposal. Nah, kalau berhubungan dengan sistematikanya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kita sudah bahas apa-apa saja tadi. Yang pertama tadi pengertian, kemudian ada fungsi, syarat-syarat, kemudian bentuk proposalnya seperti apa, dan jenis-jenis dari proposal. Baik. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu mengenal lebih dekat berkenaan dengan proposal. Proposal tentunya poin utama yang harus kita pahami betul yaitu pengertian dari proposal dan juga jenis-jenisnya. Nah, kalau ini nanti akan paham sendiri nantinya kalau kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, apabila ada yang ditanyakan dari Ananda sekalian, dapat menanyakan langsung melalui WhatsApp pribadi Ana.
untuk hari Minggu pertama ini kita belum ada tugas ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ala akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.